Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Ngagel Kota Surabaya, yang kami hormati Pimpinan Amal Usaha SD Muhammadiyah 4, SD Muhammadiyah 16, SMP Muhammadiyah 5, dan SMA Muhammadiyah 2. Alhamdulillah, puja dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan dan kenikmatan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan umatnya di akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, materi selanjutnya yakni tentang organisasi. Materi ini akan disampaikan oleh Ustadz Salis Rifai. Sebelum materi disampaikan, kami undang kepada Ustadz Salis Rifai, Sarjana Teknik dan Magister Manajemen, untuk naik ke panggung. Kita beri tepuk tangan yang sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Sebelum materi disampaikan oleh beliau, kami bacakan kurikulum vitae beliau. Nama Salis Rifai, Sarjana Teknik dan Magister Manajemen. Kelahiran Ponorogo 26 April 1977. Alamat Jalan Arjuna nomor 6 Batu. Pekerjaan swasta. Nomor telepon beliau 081 233 65126. Kemudian riwayat pendidikan beliau SD, SMP, SMA di Ponorogo. S1-nya Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Malang. S2-nya Manajemen Universitas Muhammadiyah Malang. Pendidikan informal beliau yang pertama Entrepreneur University, yang kedua Grounded Business Leader. Kemudian pengalaman organisasi beliau yang pertama Senat Universitas Muhammadiyah Malang sebagai ketua umum pada tahun 1999 hingga 2000. Kemudian ketua umum IMM Cabang Malang tahun 2000-2001. Kemudian Sekretaris Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah tahun 2002-2010. Kemudian Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Batu tahun 2010-2022. Kemudian saat ini beliau sebagai Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Batu tahun 2022-2027, dan beliau sebagai Ketua Forum Komunikasi Alumni IMM Malang Raya. Materi yang akan dibawakan beliau hari ini adalah bermuhammadiyah secara kafah, dan moto hidup beliau hidup bermanfaat. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita saksikan, kita simak, kita perhatikan pemaparan materi yang luar biasa kepada Al-Ustadz Salis Rifai, Sarjana Teknik dan Magister Manajemen. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrilillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati para pimpinan cabang Muhammadiyah Ngagel nggih. Sesepuh, bini sepuh Muhammadiyah, pimpinan cabang Aisyah, dan mungkin kalau ada ranting, kepala sekolah dan guru Muhammadiyah se-Kecamatan Ngagel. Nggih. Luar biasa, ada acara 2 hari di gedung yang luar biasa ini. Mohon maaf Batu belum punya gedung semegah ini. Mohon doanya. Ya. Bapak Ibu semua, ngaji Muhammadiyah yang enteng-entengan mawon ya. Saya ini kan Muhammadiyahnya di pinggir. Batu itu kan baru 20 tahun lah berdiri di pinggir, di gunung gitu kan. Dengan segala dinamikanya nanti kita bisa sharing. Yang jelas seringkali saya sampaikan ke terutama guru-guru dan karyawan Muhammadiyah di Batu. Saya tanya, karena sekarang ini kan eranya luar biasa. Seringkali gaji berapapun itu sambat Pak. Enggak. Apalagi arep riyo kebutuhan luar biasa. Saya sampaikan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu itu cita-citanya, harapannya, keinginannya kaya, maka salah jalan ketika memilih menjadi guru atau karyawan Muhammadiyah. Sesat, bahasa saya gitu, sesat. Kalau tujuannya ingin kaya Bapak Ibu, maka Anda tersesat ketika memilih profesi menjadi guru dan karyawan di Muhammadiyah. Enggak bakal kaya sampai 7 turunan. Leres napa mboten? Leres. Tapi kalau harapannya cukup barokah, insya Allah lebih barokah daripada yang bisnis. Saya amin. Saya ini kan bisnis. Kalau sudah menjelang hari raya gini jantung saya harus saya dobeli. Karena selain gaji minta naik 13, THR, terus parcel macam-macam. Padahal jamnya sudah dikurangi, masuknya sudah diungsret, libure wakeh. Begitu kan? Kalau tujuannya kaya, dan definisi kaya itu begini Bu. Kaya itu apabila kita bisa hidup mencukupi kebutuhan, tidak hanya kebutuhan, keinginan kita minimal setahun berarti kita kaya. Bukan kebutuhan loh, tapi keinginan. Misalnya begini, saya pengen punya mobil Alphard, saiki iso tuku. Saya pengen jalan-jalan umroh sebulan sekali, bisa. Saya pengen rekreasi itu kalau kembali ke Lombok wis gampang. Eropa sekarang ingin bisa, terlaksana, itu kaya ya. Kalau hitungan saya itu minimal pendapatan per bulan di atas 100 juta, itu dianggap kaya terendah Pak. Karena kalau di kumpulan teman-teman entrepreneur itu ya keuntungan 1 miliar, 2 miliar kayak Pak Najih almarhum itu sudah hal biasa. Jadi kalau di bawah 1 M itu pemula. Maka enggak mungkin jenengan Bapak Ibu guru punya gaji lebih pada 100 juta. Enggak mungkin toh. Model gimana dihitung dengan kalkulator apapun enggak akan ketemu. Maka saran saya sebelum berlanjut keluar.
Nggih ta? Keluar. Sebelum berlanjut nanti di akhir tuanya menyesal, kok apa tunjanganku kok sakmene, terus pensiunku kok sakmene. Wah, baru nyadar nggih. Kalau nggak bisa kaya dari guru dan karyawan. Tetapi yakinlah Bapak Ibu, dan itu sebenarnya cita-cita saya, pengen jadi guru dosen. Saya itu hanya mencium tangan dua orang. Itu siapa? Orang tua saya dan guru saya. Selain itu saya tidak berusaha mencium. Apakah itu presiden, wakil presiden, bisa enggak cium. Tapi kalau guru dan orang tua saya, siapapun itu saya cium. Kenapa? Saya hormat betul. Karena kita bisa begini ini karena dorongan, dukungan dari dua orang ini. Maka mulianya luar biasa. Pendiri Muhammadiyah, perintis Muhammadiyah, tidak ada yang tidak guru. Juanda itu juga guru. Jenderal Sudirman juga guru. Dan sebagainya. Beliau bisa menjadi apapun di negara ini. Kecuali sekarang ya. Jadi presiden itu harus dari penjual kayu gitu kan, misalnya begitu. Harus dari keturunan ketua partai dan sebagainya baru ya gitu. Kalau dulu ya perintis Kasman itu juga guru, perintis pendiri Muhammadiyah ini guru. Maka satu hal itu saya sampaikan ke Bapak Ibu, kalau cita-citanya pengen kaya, kalau guru itu punya mobil Avanza, alhamdulillah. Syukur-syukur nabung, rodok gemi titik Innova. Tapi kalau punya Alphard kebangetan Bu, kecuali warisan dari orang tua atau dapat hadiah. Gitu. Nanti dirasani tonggo-tonggo nih kok duwe Alphard guru, gajine piro, semua menghitung. Jadi fitnah. Kalau punya rumah seluas 100 meter, 200 meter disyukuri. Tapi kalau sampai 5.000 meter rumah tok enek live kebacut. Gitu kebacut. Nah gitu. Jadi kalau tujuan kita itu kadang begini, hidup itu. Kita pengen sesuatu yang di luar keinginan. Kita itu pengen tidur, nyenyak. Kenapa harus beri kasur mereknya King? Gitu kan ya. Kita itu pengen tampak elegan, kakinya bersih, macam-macam. Itu kan cukup sepatu 100.000, 200.000, 1 juta. Kenapa sepatunya harus 100 juta kalau sama-sama taruhnya di kaki? Enggak ada sepatu 100 juta terus disunggi gitu, enggak ada. Malah dirasani tonggo kapan nedane iku kok kan gitu. Iya ta. Jadi kita itu kadang keinginan, makanya Iwan Fals itu cerita, keinginan itu sumber penderitaan, betul. Semakin banyak keinginan, semakin kita siap menderita. Nah Muhammadiyah itu Bapak Ibu, saya menangkap rohnya luar biasa indahnya kalau kita berMuhammadiyah itu. Maka menurut hemat saya jenengan sudah leres, sudah pas hidup mengabdi di Muhammadiyah. Ojo tolah-toleh. Saya catat ini, sampai tolah-toleh itu ketemu saya nanti jenengan di mana sudah enggak di Muhammadiyah. Oh, ini sudah musyrik, sudah kafir, sudah murtad dari Muhammadiyah. Enggak, wong kita itu di sama Tuhan itu ditunjukkan jalan terbaik. Jalan terbaik. Bermuhammadiyah kok iso jalan terbaik, Mas? Kok bisa? Loh, wal takum minkum ummatun yad'una. Itu kan orang Muhammadiyah sebagian kecil, hendaklah kamu itu mengajak kepada kebaikan. Gitu. Menghindari segala keburukan. Itu Muhammadiyah sebagian kecil itu. Karena ya dalam mengajarkan hidup kita itu tidak untuk diri kita, soleh tidak secara pribadi. Ngapunten, Nabiullah Muhammad itu kalau tujuannya nggih seneng-seneng awake dhewe. Ketika Isra Mi'raj ketemu Tuhannya. Begitu kan? Di arsy-nya ketemu Tuhan, dia enggak mau balik. Mesti pikirannya kalau kita, misalnya kita dikasih kesempatan begitu, saya yakin terutama saya
Ya Allah, aku enggak pengen medun wis, cukup nang kene. Enggak usah sampean dekek apa langit ketujuh langit ke-1 ora apa-apa. Ketemu wong ruwet-ruwet. Ya itu. Ketemu wong rewel ruwet dan sebagainya. Enak di situ. Dan Rasulullah itu kalau tujuannya sholat pengen pahala banyak, enggak mungkin hijrah ke Madinah. Gitu, wong pahalane di Mekah banyak luar biasa. Di Mekah berapa? 100.000. Di Madinah 10.000, 1.000. Lah enak nang Mekah moh dadi imam tok, dadi marbut imam gitu. Tapi Rasulullah tidak. Yai Dahlan itu mewarisi roh perjuangan Rasulullah. Makanya ketika beliau belajar ke Mekah umur 15 itu beliau balik. Kalau beliau punya cita-cita pengen menikmati sholat yang luar biasa khususnya, moh balik. Coba Bapak Ibu tanya yang haji dan umroh, mesti kalau ditanya, misalnya Bapak Ibu hajinya umrohnya itu dibiayai negara atau ada donatur, sampean nggak usah pulang, makane hotelnya dikasih, sampean gelem pulang pilih di Mekah gitu, sholatnya enak, imamnya enak, macam-macam, nggak gelem balik. Apalagi dibilangin kalau di Mekah nanti bapak-bapak disediain istri 3 gitu kan, misalnya begitu, dari Uzbekistan, dari Turki, woi malah gak gelem oleh, gitu. Tapi Yai Dahlan pulang untuk mengajarkan kebaikan-kebaikan itu. Maka di surat Al-Insyirah itu kan Rasulullah diingatkan betul. Alam nasyrah laka sadrak. Jangan kamu sempitkan pikiranmu, dadamu itu ojo sumpek. Lapangkan masalah ini akeh tapi sing duwe masalah duduk awakmu tok, bahasanya begitu. Saya kalau membaca tafsirnya Ibnu Katsir, tafsirnya Buya Hamka, itu saya kayak ada dialog gitu loh. Allah itu ketika bicara tentang apa kesulitan gitu, itu kayak masalahmu ki kecil masalahmu. Ojo mikir sumpek, ojo pengen bunuh diri. Gitu loh. Koyok awakmu ki masalah sak gunung sing gak iso diselesaikan. Kecil, terlalu kecil. Dan pastilah, yakinlah ketika kita serius bersungguh-sungguh di jalan Muhammadiyah, jalan kebenaran, jalan Islam, semua diberi kemudahan oleh Allah, tinggal sabar. Ngapunten, pengalaman ya Bu ya, pengalaman. Saya itu ketika baru nikah itu kan keinginan banyak ya, idealis Bang, sama istri, ayo cari rumah. Oh rumah itu yang bagus perumahan, oke, yang harganya 500 berapa. Tapi hanya duding tok. Oh ini 500, uang kita berapa? Enggak punya ya, oke mundur gitu kan. Jenengan mungkin sama pindah, akhirnya berbulan-bulan kok ngolekin data rumah yang dijual. Suatu saat itu saya ditawari sama temen, saya ngontrak Bu, 15 tahun ngontrak, kontraktor saya. Itu saya pernah ditawari temen ada rumah seharga 150 juta. Saya ngelus dodong nggak bisa beli. Saya nggak bisa beli karena kontrakan saya itu 5x3 mungkin. Itu sudah dapur, toilet, tempat tidur. Jadi kalau dapurnya jadi satu dengan toilet. Jadi kalau ada yang ke toilet nggak boleh masak. Nggih. Karena jadi satu. Kalau masak ke toiletnya ditahan dulu. Nah, saya itu ketika ditawari itu ngelus dodo nangis Pak. Saya nangis, mau sambat wong tua ya isin, wong wis nikah kok sambat. Nah, gitu. Akhirnya saya coba, oh ini belum terbaik, Allah akan kasih yang terbaik. Ternyata beberapa bulan berikutnya ditawari 670 juta Pak. Rumah yang 150 enggak kuat tuku ditawari 670 juta. Pusing, duit gak enek. Tetapi Tuhan Maha Kuasanya begitu Pak. Saya diberi kesempatan membeli tanpa punya uang sepeser pun. Tanpa uang sepeser pun saya bisa membeli, meskipun juga harus nangis
berdarah-darah Bu, tapi saya nggak mungkin nangis di depan istri kan. Oh, izin dah. Nangis nang buri, sholat, mengeluh sama Tuhan. Kok iso dong? Ternyata Tuhan minta seakan-akan ngomong sabaro dhisik le. Sabaro dhisik. Kamu akan aku kasih yang terbaik. Itu terjadi kemarin, saya itu daftar haji itu 2017. Istri itu selalu ngecek di aplikasi, kok mundur terus? Seharusnya tahun 2035. Kapan hari dicek 2045 ya? Kok mundur terus? Ojo didelok aplikasi, pusing kita. Wes kalau Tuhan ngasih kesempatan insya Allah pun. Ternyata tahun kemarin kurang 1 minggu Pak, saya diminta sama Kemenak Pak Salis mau berangkat haji sekarang. Loh Pak kok bisa? Iya ada kuota kosong dan waktunya Pak Salis nyiapin semua, bayar dan dokumen 1 minggu. Saya Jumat dikasih tahu, Kemis harus berangkat. Saya hanya berpikir dalam hati, kalau Tuhan sudah memanggil, insya Allah dimudahkan. Jumat pagi itu saya ngurus ke bank itu, nyeser uang itu, ya kebetulan ada pelunasannya terakhir. Ngurus visa, paspor juga hangus. Ngurus paspor itu saya dikasih tahu sama Kemenak, Pak Salis ke imigrasi bilang dari Kemenak insya Allah dimudahkan. Saya bilang gitu, Pak saya mau ngurus haji, ini paspor ini, apa urusannya imigrasi dengan Kemenak? Saya kaget, nggak enak urusannya ya betul gitu kan. Tapi akhirnya ada 2 slot untuk ngurus paspor. Pak ini ada 2, pas setelah saya ambil ada orang yang ngurus, Pak sudah nggak bisa, bisanya bulan depan. Kalau saya terlambat 1 menit saja tidak mengiyakan, saya hilang. Istri saya bilang, ya kayaknya enggak jadi. Bismillah. Persoalan bisa haji atau enggak masalah, yang penting duwe paspor. Tak bilangin begitu. Dimudahkan. Nah, kita itu Bapak Ibu dalam beragama beribadah seringkali ngapunten, termasuk saya yang kurang sabar menjalani hidup ini. Ngurusi Muhammadiyah itu kurang sabar. Muhammadiyah itu wis bondo, bahu, gitu kan. Sak nyawane sisan. Kalau Yai Dahlan itu gitu, lek nyowo, gitu Yai Dahlan itu bilangnya, iku wis otomatis kamu 5 tahun 10 tahun itu masih mati. 20 tahun masih mati. Yang penting kalau dakwah itu bondone. Yai Dahlan pesannya begitu. Di salah satu buku itu, Kiai Majid itu bilang, Yai Dahlan itu ketika berdakwah itu, kamu itu mau bermuhammadiyah dengan cara apa? Saya siap jiwa dan raga akeh tunggale. Bilangnya begitu, jiwa raga akeh tunggale. Begitu. Tapi yang berat itu adalah bondo. Bermuhammadiyah itu berbondo. Nah, Bapak Ibu, ya, bermuhammadiyah itu harus kita luruskan niat kita betul. Kita luruskan. Yai Dahlan itu mengajarkan bagaimana kita mensucikan pikiran-pikiran kita dari ego. Saya tadi cerita dengan teman-teman di bawah ya, terkait bagaimana suri tauladan yang diberikan oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah kita. Tidak usah Yai Dahlan, tidak usah Pak AR, Pak Malik Fajar almarhum, ada tokoh-tokoh di almarhum Mas Najib gitu kan. Luar biasa. Luar biasa. Jadi hidup itu sangat bermanfaat, sangat berarti. Dan itu kebahagiaan yang luar biasa bagi orang Muhammadiyah. Kalau harta Bu, gampang. Jenengan kerja keras, puasa untuk aneh-aneh, 5 tahun, 10 tahun insya Allah luar biasa. Kalau bisnis itu cirinya enggak tergiur dengan hedon, gaya hidup yang kekinian itu, ngafe gitu kan, shopping, baru dapat keuntungan 1 juta, shoppingnya sudah di TP, habisnya 1,5 juta, 500 pokok ketut. Yang jadi masalah kan begitu. Tapi kalau bisnis itu 5 tahun puasa dari begitu-begituan, maksimal 10 tahun insya Allah sukses.
tetapi melatih jiwa keikhlasan, gitu kan, jiwa istiqomah dalam berdakwah itu luar biasa. Jadi poin pertama yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu semua adalah kita luruskan niat kita bermuhammadiyah ini. Apakah itu jadi guru, apakah itu jadi karyawan, ya. Insya Allah dimudahkan semua masalah kita. Yang kedua Bapak Ibu, bahwa Muhammadiyah ini adalah sebuah organisasi. Bukan hanya sekedar yayasan perkumpulan biasa. Persyarikatan, bersyarikat. Apa maknanya? Bahwa semua dikelola secara profesional, modern. Makanya Muhammadiyah identik dengan organisasi modern, pembaharu, gitu, tajdid, gitu kan. Kenapa? Karena Muhammadiyah mengajarkan mengelola sesuatu kalau ingin langgeng itu dikelola secara profesional. Apa itu? Contoh kecilnya begini. Muhammadiyah siapapun yang ingin wakaf, maka atas namanya bukan nadhir perseorangan atau nadhir yayasan. Semua tanah wakaf Muhammadiyah adalah atas nama Persyarikatan Muhammadiyah yang berkedudukan di Jogja. Yang kemarin Mardigu ngitung itu luasnya tanah wakaf dan hasil sertifikat jual beli Muhammadiyah itu seluas Pulau Bali 3 kalinya. 3 kali Pulau Bali itu total luas tanah wakaf Muhammadiyah. Tapi sekarang wakafnya kalau ada yang baru dirubah menjadi hibah. Kenapa Bapak Ibu? Karena wakaf itu ternyata menurut hukum kita hanya berhak mengelola tanah itu, bukan memiliki. Jadi yang memiliki nanti negara. Makanya kalau ada konflik tanah wakaf macam-macam, negara ikut campur, bisa jadi negara nanti menarik tanah itu untuk diambil oleh negara. Tapi kalau hibah, maka tanah Muhammadiyah itu seakan-akan pemberian atau hasil pembelian, tidak bisa diganggu gugat. Nah, meskipun akadnya wakaf, tapi penadministrasiannya itu berupa hibah. Kenapa begitu? Karena kalau nanti atas nama yayasan, perseroangan dan sebagainya, tanah itu bisa diwariskan dan diturunkan. Saya tadi cerita ada pengurus Muhammadiyah di Batu itu jadi salah satu rektor perguruan tinggi swasta yang lumayan terkenal. Ternyata Bapak Ibu, pengelolaan perguruan tinggi itu lumayan amburadul. Kenapa? Karena ahli warisnya saling berebut. Bahkan ada yang saling mempidanakan. Bayangkan, ahli waris itulah keluarga sih. Ahli waris itu kan bisa kakak, adik, saudara. Bisa saling mempenjarakan, menghukum, mempidanakan, itu kan luar biasa. Dan yang menjadi masalah, mereka itu tiap bulan minta jatah HR lah, bahasanya begitu, sebagai pemilik. Waktu itu tahun 2005 sekitar 5 juta per orang. Kalau ada 10 berarti sudah berapa? 50. Itu ada beberapa orang yang minta dibayar di depan. Bayangkan coba, kalau satu orang minta di depan sudah berapa uang yang di depan yang harus dikeluar. Sehingga jadi masalah. Lah Muhammadiyah tidak ada begitu. Ya Dahlan itu, kalau Muhammadiyah oke lah. Universitas Muhammadiyah, sekolah Muhammadiyah, mungkin pihak keluarga nggak bisa otak-atik. Muhammadiyah kan banyak. Tapi kalau Universitas Ahmad Dahlan kan jelas namanya Yai Dahlan. Kalau keluarganya nakal, iki nama mbahku loh. Harus ada royalti 10% per bulan misalnya begitu. Coba kayak apa coba? Tapi Muhammadiyah tidak begitu.
Siapapun yang mendirikan kampus ini, merintis masjid itu, mendirikan semua para pendiri-pendiri itu tidak pernah berpikir mau mendapatkan apa dari amal usahanya. Tetapi kadang-kadang begini Bapak Ibu, ini Muhammadiyah itu identik dengan egaliter. Jadi apa? Muhammadiyah itu antara pimpinan warga dianggap bodoh. Pendiri dan semua dianggap bodoh. Sehingga kadang melupakan sejarahnya. Sehingga kita khawatir juga. Misalnya kalau kampus UMM Malang itu, kalau tidak tertulis sejarahnya, pendirinya, itu bisa dikelola oleh pihak lain sehingga kita bisa duting, ini dulu nak, ini dulu adalah kampus milik Muhammadiyah. Sekarang sudah enggak loh. Itu kan masih tetap tulisannya Muhammadiyah. Iya, tapi yang mengelola bukan Muhammadiyah. Itu seperti Taj Mahal Bapak Ibu. Kita punya masjid indah, terindah di dunia, Taj Mahal di India. Didirikan oleh umat Islam, pemimpin Islam, tetapi karena tidak disiapkan kaderisasi yang bagus, itu menjadi museum-museum yang kita hanya bisa ngunjungi. Di Spanyol kan juga begitu. Di Spanyol juga ada tinggal museum. Nah, kita tidak mungkin gitu kan. Tidak mungkin melakukan hal yang sama terhadap Muhammadiyah ini. Maka kaderisasi harus disiapkan betul-betul. Saya itu sering Bapak Ibu ketika rapat, saya paksa anak saya yang SD maupun yang ada di rumah untuk ikut rapat mendengarkan. Kenapa? Saya khawatir ketika anak-anak saya tidak saya siapkan untuk menjadi penerus perjuangan Muhammadiyah, dia nanti akan bilang itu ayah saya, dan anaknya nanti bilang itu kakek saya dulu pengurus Muhammadiyah. Lalu sampai nopo, wah aku saya kira jelas gitu. Bisa juga begitu nanti anak-anak kita. Nah, ini penting menyiapkan kaderisasi di Muhammadiyah. Buktinya bahwa kita saat ini agak kesulitan terkait dengan kaderisasi ketika komando organisasi tidak berjalan secara maksimal. Contoh kecil saja. Kalau di Batu itu kemarin itu kita ingin mendorong ada kader di pentas politik Pak. Kader Muhammadiyah. Kalau dihoncai orang Muhammadiyah siapa sih yang sehebat apapun itu tidak punya masalah. Mesti punya masalah. Kadang utang lali gitu. Terus kadang nyileh gak dibalik. Nih gitu kan ya manusia. Itu bagi kita kan kecatat betul. Jadi pengurus Muhammadiyah itu kadang kudu sempurna luar biasa. Akhlaknya, adabnya gitu. Bahwa kita juga manusia biasa kadang guyon itu enggak kedetek itu. Nah, ketika kita mendorong kader itu, ternyata kader-kader di bawah mendorong orang lain. Sehingga ya zong, kita enggak punya kader yang pentas di ranah politik itu. Sehingga kita harus menyiapkan itu secara sungguh-sungguh. Bukan persoalan kita dapat apa dan sebagainya Bapak Ibu. Saya pastikan ke teman-teman semua bahwa pimpinan itu cirinya dua. Kalau dia kenyang berarti terakhir, kalau dia lapar duluan. Enggak boleh pimpinan itu kenyang duluan, lapar terakhir. Maka dalam hal apapun harus bisa memberikan keteladanan. Tapi juga namanya orang Muhammadiyah Bapak. Kalau sudah begitu itu apa-apa proposal itu kayak banjir itu. Apalagi Ramadan begini. Kegiatan macam-macam begitu. Nah, seakan-akan kita itu juga iso ngeprint duit dewe dan sebagainya. Di Muhammadiyah itu kan begitu. Nah, kita harus yang kedua menyiapkan kaderisasi yang baik. Yang ketiga Bapak Ibu, bahwa organisasi Muhammadiyah ini besar. Ya, besar. Maka kita sebagai pimpinan harus memikirkan bagaimana pengembangan Muhammadiyah ini tidak berhenti hanya sampai di sini, tidak puas sampai di sini. Ini penting.
bahwa dalam Muktamar Muhammadiyah 2005 di Malang itu, gerak dakwah Muhammadiyah tidak hanya di pendidikan, tidak hanya di sosial, tapi gerak dakwah Muhammadiyah ada di ekonomi. Ini penting. Kita itu seringkali mengeluh bahwa kenapa sih orang-orang bermata sipit, berkulit putih itu yang selalu menguasai ekonomi kita. Tetapi kita lupa, dikit-dikit kita belanja ya di tokonya mereka. Dikit-dikit beli sabun aja tidak ke tokonya tetangga, tapi ke Indomaret, ke Alfamaret, gitu. Kita kalau belanja pakaian ya ke mall. Di Surabaya ada TP, ada Pakuwon, ada. Begitu kan? Kita tidak berpikir bahwa kita harus membesarkan gitu, amal usaha kita sendiri. Dan Bapak Ibu semua, Muhammadiyah itu sudah 100 tahun lebih berkembang itu. Kalau bukan karena organisasi yang diberkati, tidak mungkin bisa eksis. Nakamura itu bilang begitu. Muhammadiyah itu mesti organisasi yang diberkati. Organisasi yang mendapatkan keberkahan dari Tuhan. Tidak mungkin Muhammadiyah itu kalau kita cek perkembangannya amal usaha itu bisa 20-30% perkembangannya per tahun itu. Enggak mungkin kalau organisasi Muhammadiyah itu tidak diberkati. Banyak organisasi yang gulung tikar kok. Banyak yang tutup, banyak yang pengurusnya enggak ada. Muhammadiyah selalu berkembang dan berkembang. Mesti ini ada sesuatu yang miracle gitu, yang ajaib yang terjadi di Muhammadiyah. Dan itu lagi-lagi Bapak Ibu, Muhammadiyah bisa diberkati mendapatkan keberkahan itu karena para pemimpin-pemimpinnya, para pendirinya amanah, tulus dan jujur. Kenapa saya bilang begitu Bapak Ibu? Kita itu mengelola UMM saja, informasinya UMM itu 1 tahun itu mengelola sekitar 2 T dana. Kalau SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo berapa? Mungkin miliaran juga. Itu kalau tidak dikelola oleh orang-orang jujur, pasti hancur. Kita tidak punya KPK loh Pak. Kita tidak punya BPK, tidak punya kejaksaan, kepolisian yang bisa memenjarakan gitu, mempermasalahkan orang-orang yang menyimpang dari tugasnya. Tidak ada. Kita berangkat dari kejujuran dan ketulusan para pemimpin-pemimpin, para pengelola, para guru karyawan ini semua. Tidak bisa gitu kan. Ngapunten kalau kita lihat data di pemerintah kan ngeri toh. Kemarin data pertambangan yang jadi viral itu kan, kita itu kan negara dirugikan 271 triliun. Itu kalau dihitung Pak, per orang itu hampir mendapatkan berapa? Hampir mendapatkan 100 juta kalau enggak salah. 90 berapa juta. Kalau itu tidak dikorupsi, kita dapat uang hadiah, begitu kan? Itu 90-an juta lebih dalam 1 tahun itu. Oh itu kita bisa pesta gulung-gulung, iso rekreasi ngelencer ke Mekah bolak-balik itu. Gitu. Itu hanya satu sisi, tambang saja. Makanya Pak Mahfud bilang kalau tambang itu bersih itu 1 orang per bulan bisa 20 juta lebih tanpa harus bekerja. Loh ini kan sangat luar biasa. Kalau tidak dikelola oleh orang-orang yang jujur dan amanah, tentu tidak akan bisa berkembang sebagus ini. Nah, ini harus selalu dikembangkan dan diperkuat lagi. Tidak bisa kita berhenti sampai di sini. Saya seringkali wanti-wanti ke teman-teman itu, kenapa sih kita harus gigih bersungguh-sungguh bermuhammadiyah itu? Karena kita mengelola banyak amal usaha, Pak.
amal usaha itu dulu dirintis oleh iuran. Wakaf, iuran dari orang-orang ranting gitu. Di ngageni ranting cabang yang kadang menyisihkan uang belanja keluarga itu 1.000, 2.000 untuk iuran itu. Harapannya apa? Ada jariah yang bisa dititipkan di Muhammadiyah. Kalau kita tidak amanah, tidak sungguh-sungguh mengelola, kita ketika nanti mau masuk surga bisa jadi dieret-eret sama Yai Dahlan. Ojo mlebu surga dhisik kok enak men. Gitu. Diceluk dhisik, tugasmu di Muhammadiyah apa kok? Awakmu turu nyantai gitu kok pengen mlebu surga dhisik. Enggak, urusannya dimarekne. Kan begitu. Kenapa kalau kita abe gitu? Dengan amanah ada wakaf orang luar di Batu itu ada beberapa wakaf yang mangkrak. Saya marah betul, Pak. Saya marah betul. Kenapa? Bagi wakifnya itu yang berharap, bagi yang sudah meninggal berharap jariahnya di barzah itu terhenti karena kita tidak serius ngurusi ini. Maka harapannya amal usaha ini tidak berhenti sampai di sini. Harus kita kembangkan, kita perkuat, kita perbesar. Berikutnya Bapak Ibu, kita organisasi yang dari jumlah kolektif mungkin kalah dengan saudara kita. Kita seringkali kecil hati, gitu. Kalau di kampung itu ada orang Muhammadiyah sendirian gitu, jangankan ngomong saya Muhammadiyah, gitu kan. Ngomong yasinan tahlilan, nggak mungkin berani. Delik-delian, Jumatan delian, gitu kan. Sholat taraweh delian, cari biar nggak ketemu. Tetapi kita lihat misalnya umat Nasrani itu. Nasrani atau umat-umat yang lain tidak ada separuhnya dari Muhammadiyah. Tetapi kenapa dia kuat? Karena dia solid. Dia solid betul. Dia sinergi betul. Kekuatannya saling membantu, Pak. Dalam hal apapun. Dia bersinergi, berkolaborasi, bekerja bersama-sama gitu kan. Maka kalau kita cek misalnya 9 naga itu apa ada orang yang kulitnya hitam, matanya blolokan, enggak ada. Sipit semua. Padahal dia hanya tidak ada dari 10% jumlah penduduk Indonesia. Muhammadiyah itu katanya sekitar 30%. NU 50% dari penduduk gitu. Hitung-hitungan kasarnya. Kenapa? Muhammadiyah itu identik dengan yang sholat taraweh, yang sholat Jumat, yang sholat Id. Selama di lapangan sholatnya banyak, ya dianggap orang Muhammadiyah. Kalau dihitung dari MBM hanya 2 juta atau 3 juta. Nah, dia solid. Maka Bapak Ibu kita sebagai sebuah organisasi seharusnya solid. Agama memerintahkan. Watawasau bil haq watawasau bil, saling membantu. Saling membantu. Maka seyogianya amal usaha satu dengan amal usaha yang lain itu saling bersinergi. Nah, itu yang barangkali di kita masih terkesan sendiri-sendiri. Di Batu itu ada sekolah yang sudah napasnya sudah setengah hidup, setengah mati. Tapi juga ada yang lumayan gitu kan. Ada pondok di Malang itu, pondok pesantren Pak. Baru mendirikan pondok pesantren di Malang itu, santrinya 4, ustate gak sabaran. Ora gelem nunggoni, akhirnya murid entek. Baru buka santrinya 4 karepe gitu. Maunya santrinya itu kalau buka itu 100. Kok enak men 200 langsung gede satu buta. Santrinya 4 itu ustaznya jarang datang. Akhirnya muridnya mulai dewe-dewe. Akhirnya tutup. Gitu. Maka butuh ketelatenan yang luar biasa ngurusi Muhammadiyah. Sinergi, saling membantu, saling mendorong, saling berkomunikasi gitu. Saya kemarin itu ada mubalik hijrah dari mualimat Jogja itu. Saya wanti-wanti, nak, kalau Anda
kuliah diterima di kampus perguruan tinggi negeri, saya enggak bangga. Kecuali sampean kuliah 2, negeri dan Muhammadiyah. Tak bilangin begitu. Kenapa? Dia kader loh Pak. Toh banyak juga yang alumni perguruan tinggi negeri ya juga tidak baik-baik saja, tidak hebat-hebat saja. Dari kampus Muhammadiyah juga banyak yang hebat. Kenapa kita tidak bangga dengan sekolah kita sendiri? Dengan kampus kita sendiri. Nah, ini penting, membangun kepercayaan dari situ penting. Kita kan dikit-dikit minder, dikit-dikit malu gitu kan. Pakai jaket ada tulisan Muhammadiyah gitu kadang ditutupi, kadang gitu. Pakai batik Muhammadiyah kadang setahun pisan, pas musda, muscap gitu. Nah, kita tidak bangga padahal kelompok-kelompok minoritas itu luar biasa bangganya dengan minoritasnya mereka itu. Nah, kita tentu harus menjadi kelompok-kelompok unggul itu tadi. Di surat Al-Imran itu nih, sebagian kecil orang yang unggul. Itu tidak banyak dan itu kader. Bahasa kita, orang unggul itu kader. Maka kita harus menyiapkan sejak dini kader-kader itu. Sejak dini nggak bisa kita mengabaikan kaderisasi di Muhammadiyah. Karena organisasi kita berbasis kader, bukan keturunan. Ya, kecuali saya Gus, gitu kan nanti punya anak namanya Gus lagi, Agus apa siapa gitu kan. Gus, ya itu jelas apa masa depannya relatif aman gitu kan. Tapi kalau Muhammadiyah, bayangkan coba kayak almarhum Mbah Dullah Hashim, PR4-nya UMM yang bagi ibu bapak yang pernah kuliah di UMM era-era sebelum 2000 itu mesti ngalami Mbah Dullah Hashim. Beliaunya sepuh kurus gitu kan, orang mriyayeni gitu kan. Ketika beliau pendirinya ikut pendiri UMM, ketika beliau ke UMM mau ketemu rektor nggak janjian diusir sama satpam gitu kan. Gitu kan. Pak janjian dulu karena Pak Rektor sibuk macam-macam. Nah, beliau nggak sakit hati, nggak marah le. Ngerti ya iki aku sing gawe, sing mendirikan UMM, tidak ada begitu. Tidak ada begitu. Pak AR itu yang menulis surat ke Pak Harto terkait dengan rencana pendirian UM Jogja. Pak Harto, Pak Presiden, kami Muhammadiyah ingin membangun kampus di Jogja, mohon bantuannya. Akhirnya dibantu tanah di Ring Road itu. Itu Pak AR juga ketika mau diberi rumah oleh PP Muhammadiyah karena beliau sampai meninggal itu tidak punya rumah, keluarganya enggak mau. Enggak mau. Kita sudah cukup, rumahnya bisa dipakai untuk kegiatan dakwah lain. Begitu. Sampai terkenal di bukunya Pak Sukri yang ditulis itu, Pak AR itu ketika dapat amplop ketika ngisi itu, Pak AR ini untuk uang transport, ya diambil hanya uang transportnya, sisanya dikembalikan lagi ke Bendahara Muhammadiyah. Putranya sampai bilang, wong talang kok gak teles gitu. Pak AR bilang, talang plastik kok kate teles piye gitu. Kenapa? Saking amanahnya gitu loh. Saking amanahnya bahwa harta dan sebagainya itu hanya nikmat kecil sekali. Tapi kita seringkali nguber yang kecil-kecil gitu loh. Kita dikasih sehat, itu kadang jarang syukur. Syukur itu kita rodok semangat itu ketika dapat THR gitu, alhamdulillah gitu kan kayak. Tapi pas dikasih sehat, napas kita nggak beli oksigen, itu kita jarang. Alhamdulillah ya Allah, pagi ini saya bernapas dengan oksigen yang gratis darimu. Tapi kalau dapat amplopan THR gitu, alhamdulillah nak iso ngiriayan gitu. Padahal itu kalau kita beli oksigen, tiba-tiba Allah ngasih kik ngono ya. Napasnya rada tersendak gitu, harus pakai oksigen entek itu.
sehari habis itu. Enggak toh? Coba kita napasnya diganggu dikit lah. Sama Allah diseseknya dilut gini. Terus jadi masalah ya. Akhirnya kita ngomong, wis yang penting sehat, uang berapapun enggak kita pikirkan. Kan begitu. Lah mau lapo mikir THR gitu. Lah kita kan seringkali mengabaikan nikmat yang begitu besar dan berharap ada nikmat, padahal gitu kan. Kita itu kan ketika bisa mendapatkan kenikmatan, bisa makan itu kan luar biasa, Bu. Tapi seringkali saya itu diingatkan sama seorang tokoh sepuh Muhammadiyah, ketika saya makan tersedak itu diguyoni, Mas tadi lupa enggak berdoa ya? Saya langsung enggak aku. Karena undangan wis dari rumah siap-siap enggak makan gitu kan. Makannya rodok cocok, rodok ngebut. Wah, lupa doa. Diingetin begitu. Kalau doa insya Allah enggak pernah kesedak, Mas. Nah, kita kan begitu. Kita kan seringkali lupa ketika ada nikmat, ada rezeki itu lupa yang begitu-begitu. Nah, saya sampai jam berapa, Mas? 11.15, kurang 15 menit. Yang berikutnya Bapak Ibu, ya, yang terpenting lagi dari kita adalah bagaimana menjaga Muhammadiyah ini agar tetap eksis, tetap bisa menjadi jariah bagi anak cucu kita. Ya, Muhammadiyah ini kata Yai Dahlan bisa hilang dari bumi kalau kita tidak menyiapkan betul bagaimana ngurusi Muhammadiyah ini dengan baik dan sungguh-sungguh. Kita di Muhammadiyah Batu, Bapak Ibu, kami di Muhammadiyah Batu, saya ajak seluruh pimpinan daerah sampai cabang wajib anaknya menempuh sekolah di Muhammadiyah dalam satu periode minimal gitu kan. Yang agak jauh, yang terdekat TK oke, SD, SMP, SMA dan sebagainya. Penting. Kenapa? Kita tidak ada kesempatan untuk ngajari, memberitahu anak kita terkait dengan Muhammadiyah. Enggak mungkin di rumah Bapak Ibu sudah capek terus ngomong, "Nak, sesuk awakmu ngurusi Muhammadiyah." Enggak mungkin. Nah, Yai Dahlan itu enggak mungkin. Di rumah enggak mungkin. Dan pimpinan harus ngajari itu. Harus memberi contoh. Harus memberi contoh bahwa anak keturunan kita itu harus pernah sekolah di Muhammadiyah. Begitupun guru, Bapak. Guru karyawan harus. Kenapa? Bagaimana kita bisa kafah, bisa totalitas kalau kita tidak yakin, gitu. Bagaimana kita bisa totalitas kalau kita tidak yakin? Bagaimana kita bisa punya rasa handar beni, bahasa orang Jawa. Ngertos handar beni no? Rasa memiliki yang sungguh-sungguh kalau kita, gitu kan. Tidak pernah mengajarkan itu ke anak cucu. Banyak contoh Bapak Ibu. Mungkin di kita, saya pernah sering kan kalau Pak Din Samsudin ke Malang itu setelah tidak jadi ketua PP itu kalau ke Batu gitu minta dijemput, saya ngobrol dan anak saya susah Mas Ali untuk bisa aktif di Muhammadiyah. Mas Hajri juga begitu. Karena apa? Ngelihat orang tuanya sibuknya 24 jam ngurusi Muhammadiyah. Sehingga putra-putrinya itu mikir, waduh ngurusi Muhammadiyah kok koyok ngene ruwete sehingga enggak mau ngikuti jejak mama. Kenapa? Karena kita tidak mengajaknya, tidak melatihnya. Ada tulisan menarik di sebuah buku yang ditulis oleh adik saya itu, Ngenger, Pak. Namanya Ngenger. Kalau orang Jawa kulonan mungkin pernah dengar istilah itu ya. Ngenger itu numpang.
numpang hidup, numpang makan, numpang disekolahkan. Itu penelitiannya di Ponorogo dan Ngawi. Jadi Ponorogo di daerah pinggiran itu Bapak Ibu, ada Muhammadiyah yang lumayan kuat. Ditelusuri ternyata itu adalah transformasi kader dari Ngenger itu. Jadi orang-orang kampung yang gak mampu itu migrasi, pindah ke daerah tertentu yang orang-orang di daerah situ mau menerima dia menjadi anak angkat. Anak angkat. Jadi tipe anak angkat. Jadi misalnya kayak almarhum Pak Najib. Itu menurut saya luar biasa. Saya sama istri saya kemarin bilang, kita belum bisa mencontoh perjuangan beliau. Kenapa? Karena beliau bisa menerima anak angkat itu disekolahkan sampai dinikahkan. Lah, Ngenger itu begitu. Banyak orang Ponorogo itu yang merantau ke Ngawi. Di Ngawi itu ada pondok Muhammadiyah kuno Pak. Di kampungnya Pak Tamhid. Jadi Pak Tamhid itu salah satu cucu kiai di sana. Nah, di sana ada pondok tua Muhammadiyah itu. Pondoknya itu tidak nerima di boarding, nginep di pondok, tapi nginepnya di tokoh-tokoh Muhammadiyah setempat. Di situ dia pagi kerja, sekolahnya sore, terus ngajinya malam, bekerja di sawah, kadang di pasar, disekolahkan sampai selesai. Ternyata dia pulang itu menjadi orang-orang yang luar biasa dedikasinya kepada Muhammadiyah. Di kampung saya itu namanya kalau Jawa Blitar ke barat Pak, ke barat Ponorogo, Ngawi, Magetan itu disebut Mataraman namanya. Mataraman itu identik dengan Islam Jawa. Islam Jawa. Ada Islam tapi campur klenik-klenik ya. Campur bid'ah dan sebagainya. Nah, ketika orang ini sudah belajar di Muhammadiyah, balik, dia menjadi kader yang luar biasa di kampungnya meskipun dia sendirian. Berjuang di Muhammadiyah, dia mendirikan masjid Muhammadiyah. Meskipun jamaahnya ya satu keluarga, dikucilkan, dia siap itu. Dan berkembang. Maka ada daerah namanya di Ponorogo itu Sawo. Sawo itu pinggir pelosok gunung dan penduduknya juga minimalis secara ekonomi. Makan harian itu kalau lauk, telur, ayam itu bisa sebulan sekali lah. Rata-rata ya nasi sayur kerupuk misalnya begitu. Tapi di situ Muhammadiyah berkembang. Makanya Surya Mart hampir di kecamatan ada dan Masjid Muhammadiyah juga banyak, kampusnya, rumah sakitnya juga ada, karena orang-orang ini, orang-orang yang Ngenger. Nah, itu tradisi yang mungkin di kita agak pudar. Kita sekarang ini, dan ini fenomena kekinian ya, rumah kita pas-pasan ketika kita mau menampung anak angkat untuk disekolahkan macam-macam, kita tentu akan berpikir tidak hanya sekedar makan ya, tidak hanya sekedar tempat, tapi juga biaya sekolah cukup tinggi. Tetapi ternyata ada orang-orang yang bisa melakukan itu, dan itu pengkaderan yang sangat efektif untuk bisa merekrut orang-orang di pinggiran itu untuk bermuhammadiyah. Di Ponorogo itu rata-rata yang masuk begitu itu nanti jadi pegawai Muhammadiyah, pegawai negeri, terus pegawai di kecamatan, di desa, artinya menjadi tokoh di situ. Dan lumayan efektif. Nah, kita tentu harus berpikir bagaimana pola rekrutmen kaderisasi ini. Selain dari keluarga, kita juga harus menyiapkan pola kaderisasi dari orang-orang di sekitar kita. Anak angkat itu. Loh Mas, tapi gaji saya
terbatas, gaji saya tidak mencukupi. Kalau kita hitung nalar Bapak Ibu, tentu kita tidak bisa menghitung secara matematis gaji kita itu bisa dipakai untuk menghidupi keluarga bahkan orang lain. Di Batu itu ada beberapa orang yang ngakui betul ketika ngabdi di Muhammadiyah itu banyak mendapatkan keuntungan. Apa itu? Sebelum dia jadi PNS, itu malah dia bisa punya rumah, punya mobil, punya tanah bisa beli. Kenapa? Karena dari jual beli maklaran tanah Pak. Itu orang Muhammadiyah, gajinya tidak sampai 1 juta. Tapi sambilannya lancar. Dia merasa ketika jadi PNS, gajinya 4 juta, 5 juta, sambilannya macet. Malah nggak bisa beli rumah, nggak bisa beli tanah, nggak bisa beli mobil. Pak Salis, kok saya kok, ya rezekinya diatur di situ. Makanya ketika kita menjadi abdi Muhammadiyah begitu, jangan skeptis dengan gaji yang kita dapatkan. Kenapa? Tidak mesti gaji kita yang kecil itu tidak memberikan manfaat yang besar. Belum tentu gaji kita yang besar bisa memberikan manfaat yang besar juga. Banyak contoh. Tokoh-tokoh Muhammadiyah itu luar biasa. Mbah Bejo Darmo Laksono itu. Kalau Bapak Ibu di UMM, di rumah sakit UMM kan ada masjid Bejo Darmo Laksono itu. Itu santrinya, santingindenya itu Prof. Thohir Lut itu. Saya kemarin habis peresmian tower UM Surabaya itu, beliaunya bareng dengan saya tanya, Prof, selama ikut Mbah Bejo itu gimana? Mbah Bejo itu tidak punya anak, sehingga ngangkat anak-anak asuh, anak-anak angkat. Salah satunya Prof. Thohir itu. Nah, kok beliau punya uang mendirikan rumah sakit Aisyah, mendirikan UMM, dari mana? Apakah dia PNS? Bukan Mas. Beliau guru biasa, guru Muhammadiyah itu. Guru biasa. Loh, tapi hayal Prof. Saya pernah dengar beliau itu ketika masih sugeng, itu nitipkan ketika ada temannya yang haji ke Mekah. Selalu minta dibelikan buku itu, titipannya kadang 1 juta, 2 juta waktu itu. Tahun 1980-an, 90-an itu, kalau ada temennya yang haji itu minta dinitip, belikan buku di sana dengan uang sebanyak itu. Ya enggak tahu Mas. Nah, Prof. Thohir itu pernah cerita ketika beliau diminta ngisi khutbah di Malang Selatan. Hir budalo khutbah ganteni aku nang Turen itu Malang Selatan. Wis insyaallah lancar. Itu. Berangkat Prof. Thohir, bayangan beliau ketika nyampe habis khutbah itu dikasih uang transport. Ternyata Mbah Bejo itu nelpon ke takmir, tolong nanti Thohir aja dikasih uang amplop karena sudah tak sangoni. Pak Thohir bayang nih untuk pulang nanti sudah dapat amplop, sama Mbah Bejo dibilangin takmirnya sudah tak sangoni, nggak usah tak sangoni. Ya pulang ya nggak disangoni, pusing. Ini pulang naik, akhirnya nunut truk pasir. Turen itu kan arah Lumajang, banyak truk. Numpang sambil basah itu karena naik di atasnya pasir, kena hujan macam basah kotor. Sampai di Pasar Malang itu beliau turun itu jalan kaki karena nggak punya uang untuk naik mikrolet. Jalan kaki ke rumahnya Mbah Bejo itu berapa kilo? 5-10 kilo. Nangis dia. Sudah dicegat sama Mbah Bejo, diguyu di depannya. Pelajaranmu hari ini gitu, perjuanganmu hari ini tidak ada seujung kukunya dibanding perjuangan Rasulullah. Mbah Bejo bilang, perjuanganmu hari ini, sakitmu hari ini belum ada seujung kukunya dibanding perjuangan Rasulullah. Wes, nggak usah nangis. Milio klambi sarung nang lemari sakarepmu. Dibuka, suruh milih sendiri. Dan itu sarungnya bagus, mahal dan enggak. Bayangkan coba, Mbah Bejo yang profesinya guru swasta bisa menghidupi anak angkat sebanyak itu, bisa nyumbang, bisa membeli buku dan sebagainya. Kalau bukan karena
perjuangan beliau diridhoi, gitu, diberkati oleh Allah, tentu tidak akan mendapatkan itu semua. Banyak lagi contoh orang-orang hebat gitu kan di sekitar kita yang tulus, yang suci gitu kan, yang punya niatan yang luar biasa untuk berjuang di Muhammadiyah. Nah, yang terakhir pesan yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu kalau membaca matan kemarin itu tulisannya Pak Nurholis Majid menurut saya luar biasa inspiratif. Apa itu? Terkait dengan kepompong, kupu-kupu, terkait dengan ular. Puasa itu adalah proses kita bermetamorfosis Bapak Ibu. Bagaimana kita menjadi orang yang luar biasa itu harus ditempa dulu dengan puasa, ditempa dulu dengan perjuangan yang luar biasa. Kita ini kan tak pikir-pikir ya punya sifat seperti ular juga, Pak. Ulet juga. Apa itu? Kadang kita itu janji juga ape. Kalau kita punya hutang, kadang sing apal sing nagih, kita lali. Kapan aku duwe utangan begitu? Sing nagih luwe apal, sing utang malah lali. Kadang sing utang malah wong sing utang lu ora bingung sampai malah sing utangi bingung. Lah kurang ajar jawaban begitu. Ada yang begitu. Nah, kita menjadi ulat-ulat ini, menjadi sesuatu yang sebenarnya menjijikkan. Tapi diproses di Ramadan ini menjadi kepompong untuk menjadi kupu-kupu yang indah dan menarik. Nah, orang-orang Muhammadiyah itu bayangan saya adalah kita menjadi kupu-kupu yang begitu. Salah satu ciri orang bertakwa kan berinfak saat lapang maupun sempit. Nah, tokoh-tokoh Muhammadiyah mencontohkan itu. Pendiri-pendiri Muhammadiyah bagaimana Yai Dahlan terkenal itu ketika mau gaji guru itu jual mebelernya, jual peralatannya, jual segala macam untuk beliau nggak pernah mikir dia dapat apa, beliau dapat apa. Nah, tentu ini proses yang luar biasa yang dicontohkan dari hikmah puasa, hikmah menjadi orang Muhammadiyah gitu. Bahwa kita adalah kupu-kupu yang indah dari proses perjuangan Muhammadiyah ini. Mudah-mudahan di Ramadan kali ini kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yang berjihad di Muhammadiyah secara sungguh-sungguh, tulus, ikhlas, dan mudah-mudahan kita mendapatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.